Di video kali ini kita akan coba bikin dua versi pemantik kompor yang pastinya bagus, rapi, dan tutorial terbaru ada di detail supaya kalian bisa buat. Aku akan berikan tutorial mulai dari awal sampai dengan akhir, dan juga nanti kita tes apakah pemantiknya berfungsi dan apakah mercon spiritus yang kita pasang pemantik kompor suaranya jadi lebih keras. Yuk langsung aja kita. Kemarin kita sudah bikin mercon spiritus dari paralon teman-teman. Ini suaranya keras banget tapi agak beresiko karena pemantiknya di sini. Jadi supaya lebih aman dan lebih safety, aku pakai pemantik kompor teman-teman. Bagaimana cara pemasangannya? Kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. Ini dia bahannya. Nih, kita butuh capit cuyu. Ini bisa dibeli di toko elektronik teman-teman. Harganya murah banget. Terus kita butuh kabel karena nanti rencananya kita akan bikin juga versi yang jarak jauh. Jadi ada dua tutorial. Pastikan kalian simak sampai akhir. Dan kita juga butuh maspin. Oke, ini bisa dibeli di toko alat tulis ya, ATK. Seperti biasa kita juga pakai lem G teman-teman. Lem yang sangat cocok untuk bikin mercon spiritus. Lem G endorse dong anjay. Untuk alat-alatnya ini Zulfa Lanang sudah bikinkan rak yang sangat spesial teman-teman. Tapi nggak semuanya kita gunakan dalam video ini. Jadi nanti kalau butuh alat ini kita ambil di sini. Kalau nggak butuh ya biarkan di situ aja supaya tetap rapi. Karena bersihan itu sebagian dari iman. Tutorial ini aku pastikan mudah menirunya, bisa praktek di rumah dengan alat seadanya. Tapi harus didamping oleh orang yang dewasa. Oke, yuk langsung aja kita mulai ke tutorial. Langkah pertama, kalau kalian sudah mendapatkan pemantik kompor yang seperti ini, kalian harus mengenali mana listriknya ya teman-teman. Jadi sumber listriknya itu ada di kabel yang ini. Nah ini teman-teman, ini wajib kalian pahami. Cuma kalau ini aja itu tidak akan menimbulkan percikan listrik ya teman-teman. Jadi harus ada lawannya. Lawannya biasanya aku ambil dari sini. Dari sini juga bisa. Yang penting tidak diambil dari bodinya ini, karena ini tidak bisa menyalurkan listrik ya. Udah paham kan? Sekarang kita butuh alat gunting dan juga korek untuk mengupas kabelnya ini teman-teman. Aku pakai korek yang seperti ini supaya cepet teman-teman. Kalian bisa pakai korek yang biasa. Kita harus bakar perlahan teman-teman. Kalian harus hati-hati ya, ini harus diawasi oleh orang yang dewasa. Gak boleh sembarangan kalian. Nah kita udah dapat nih kabelnya seperti ini. Aduh panas tuh kan, jangan ditiru ya. Sekarang kita butuh kabelnya teman-teman. Ini kira-kira dulu kita butuh segini ya. Oke, ini kita simpan buat yang nanti jarak jauh. Cukup segini, kita kupas-kupas lagi. Sudah terkupas seperti ini teman-teman. Ini ada bahan tambahan teman-teman. Ini namanya solasi bakar atau pelindung sambungan kabel. Itu ada berbagai macam ukuran teman-teman. Tadi aku pakai yang ini, ternyata kurang besar. Terus aku beli lagi yang lebih besar nih. Kalian bisa beli di toko elektronik terdekat. Kalau kalian bingung bilangnya apa, nih kalian screenshot video ini. Nanti kalian tanyakan ke penjaga tokonya. Pasti dia tahu. Yang penting ke toko elektronik ya, bukan ke toko bangunan. Oke? Kita potong dulu satu lagi. Kita masukkan ke kabel-kabelnya ini. Nah ini kita sambungkan, kita putar-putar. Harusnya pakai solder, ini kuat teman-teman, tapi manual aja sebenarnya udah cukup karena ada pelindung kabelnya. Kita butuh solasi hitam ya biar lebih kuat lagi seperti ini. Kenapa harus sekuat itu mas? Karena ini listrik teman-teman, jadi harus hati-hati kalian, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kelebihannya kalau sambungan kalian kuat, ini nanti bisa awet tahan lama teman-teman, sampai bertahun-tahun bisa. Karena di sini kok nggak menyala pemantiknya itu biasanya kebocoran di sambungan kalian. Kita lakban hitam dikit aja, ini sebagai pengunci aja teman-teman. Kita masukkan penutup sambungan kabel yang tadi, terus kita panasi pakai korek. Ini kalau dipanasi akan mengecil teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Nih ya, sudah sangat rapi dan sangat kuat. Selanjutnya kita sambungkan ke bagian sini. Ini aku mau ambil dari bagian lingkar-lingkar ini. Cuma karena ini mengganggu, ini juga mengganggu, kita buang aja ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kalian bisa lihat lebih rapi, lebih simple. Tinggal kita kaitkan kabelnya di lubang-lubang bagian sini teman-teman. Tinggal masukkan di... Nah intinya kalian masukkan ke lubang-lubang ini, terus tinggal kita putar sekuat tenaga. Selanjutnya kita pakai solasi hitam. Kita tutup dengan solasi seperti ini teman-teman. Kita tambahin lagi solasinya teman-teman supaya benar-benar kuat. Nih hasilnya seperti ini sudah sangat rapi, sudah kabelnya. Tapi kita tes dulu apakah berfungsi ya. Nih kalian lihat ujung kabelnya ya. Nih aku nyalakan.
Oh, kelihatan nggak teman-teman di kamera? Oh, langkah selanjutnya kita akan pasang capit cuyu di bagian sini supaya nanti mudah dikaitkan dengan meriam spiritusnya. Seperti tadi kita kupas dulu kabelnya, nanti tinggal kita pasangkan dengan ini teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nih, sudah sangat rapi. Langkah selanjutnya kita pasang di meriam spiritusnya. Kita bikin konektornya menggunakan 2 pas pin seperti ini teman-teman. Nah, ini kita beri lubang aja dulu. Oke, bagian atom-atomnya ini kita wajib pecah. Nah, seperti ini teman-teman. Kita cukup ambil ininya saja, kita pasang di bagian sini. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nih, kalian usahakan dalamnya itu berdekatan ya, supaya nanti listriknya bisa menyala. Tinggal pasang di jabitannya di sini, kita konekkan. Kita lihat bareng-bareng ya, apakah menyala. Nih, kalian lihat teman-teman di dalamnya. Oke, langkah yang terakhir teman-teman, ini tinggal kita pasang pemantiknya, kita ikat pakai kawat blendrat. Kalian bisa menggunakan yang lain, yang penting kuat ya, tidak mudah lepas. Hasilnya seperti ini teman-teman, kelihatan. Wah, jadi keren mercon spiritusku dari Paralon. Dan sekarang kita lanjut bikin pemantik kompor tapi jarak jauh teman-teman. Sebenarnya sama aja semuanya dari bentuknya, cuma yang membedakan adalah kabelnya yang jarak jauh itu harus panjang banget. Cara penyambungnya sama, cara pemasang capit cuyunya atau yang merah hitam ini juga sama. Yang membedakan cuma ini aja. Jadi kita percepat tutorialnya, langsung aja kita garap. Let's go. Ini tinggal satu langkah lagi. Ini aku udah buatkan tatakan, nanti kita pasang di sebelah sini. Nah, langsung aja kita proses. Kita kasih lem dulu teman-teman supaya merekat. Kita kasih paku. Aduh, pecah teman-teman. Aduh, lihat teman-teman. Tuh, kita ganti aja yang lebih besar ya. Ini aku udah ganti jadi yang lebih besar dan udah tak bikin seperti ini supaya pas. Tinggal kita pasang paku di sini teman-teman. Oke, satu lagi sebelah sini. Oke, mantap teman-teman, lihat ini. Nah, oke, pemantik jarak jauh sudah jadi. Pemantik jarak dekat juga sudah ready. Sekarang kita ke lokasi OTW untuk menyalakan. Let's go. Kita udah berada di lokasi teman-teman. Kita akan tes pemantik kompor yang udah kita bikin menyala atau tidak dan suaranya seperti apa. Untuk pemantik jarak dekatnya ini sudah terpasang dan pemantik jarak jauh kita akan nyalakan menggunakan ini teman-teman. Kaleng bebelak. Nanti kita coba nyalakan ya. Karena pemantik yang panjang ini safety teman-teman. Jadi cocok untuk menyalakan mercon spiritus terbesar yang kalian punya. Oke, langsung saja kita mulai ke pengetesannya. Pertama kita panasi dulu 1, 2, 3, 4, 5 kali semprotan. Kita gunakan pemantik yang biasa terlebih dahulu ya, supaya nanti kalian tahu perbedaan suaranya. 1, 2, 3. Belum, masih pemanasan. Sekarang kita lanjut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali semprotan. Masih pakai pemantik yang biasa teman-teman. Kita coba 1, 2, 3. Seperti itu teman-teman, tapi agak beresiko. Jadi kalau kalian punya pemantik kompor, lebih baik bikin yang pemantik kompor. Kita kaitkan langsung nih, kita konekkan di sini. Langsung kita coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali semprotan sama seperti tadi. Yuk kita nyalakan. 1, 2, 3. Suaranya seperti itu teman-teman. Nih, kalau kalian penasaran tutorial cara bikin merconnya dari Paralon seperti ini, videonya yang ini teman-teman. Kalian bisa tonton setelah video ini ya, supaya kalian bisa bikin mercon spiritus keras plus pemantik kompor yang awet dan tahan lama. Sekarang lanjut kita tes lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kali semprotan. Kalau suaranya keras kalian wajib like video ini. Kalau nggak keras kalian subscribe ya. Nanti kita perbaiki. 1, 2, 3. Sampai banjir teman-teman, 20 semprotannya. Kita coba sekali lagi, apakah kalau dalamnya basah pemantiknya nggak menyala. Nih kita tes ya. 1, 2, 3.
Geledek teman-teman. Padahal ini dalamnya seperti ini, lihat tuh. Pemantiknya masih bisa menyala. Pemantik kalian kalau kayak gini aku yakin nggak menyala kan. Nah, jadi kalian harus bikin yang kayak gini teman-teman. Ini pastinya awet bertahun-tahun. Sekarang kita coba yang pemantik jarak jauh. Kita pakai semprotan jumbo 1, 2, 3, 4, 5. Pemanasan teman-teman. Nih pemantiknya kita pasang. Oke, sudah terpasang teman-teman. Yuk kita nyalakan pemanasan. 1, 2, 3. Keras banget ya teman-teman, baru 5 kali semprotan loh. Kita coba 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali semprotan. Kita coba agak ke belakang karena pemantiknya ini jarak jauh. Seperti apa suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Siap menemani ngabuburit kalian teman-teman, dan juga ngabuburit pakai kaos sobat puzzle. Ini sangatlah keren teman-teman. Di sini ada banyak toko Shopee yang asli, ada di deskripsi. Kalian bisa klik linknya yang ada di sana karena banyak yang KW, dan yang KW itu kaosnya jelek-jelek teman-teman. Beli yang asli dari Zulfalanang, tokonya yang ini, jangan sampai salah nanti dikirim dari Kabupaten Ngawi. Yuk langsung kita gas. 1, 2, 3. Aduh. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kalian lanjut tonton video dari sini, diklik salah satu, pastinya tidak kalah seru teman-teman. Lihatan terjadi sesuatu ini. Apa yang terjadi ini? Panas teman-teman. Oke, terima kasih. Ketemu di video selanjutnya. Next tutorial apa, kalian komen di bawah.